أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyu wa rasulullah ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan menambah amal saleh ya, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yang mana dikatakan oleh para ulama Ramadan itu ghanimah ya. Mendapatkan Ramadan seperti seorang mendapatkan ghanimah azimah, ghanimah tsaqilah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang yang tidak biasa, bahkan harta yang sangat besar. Ghanimah azimah, ghanimah yang sangat berharga, ya, paling berharga yang pernah didapatkan manusia. Bahkan dikatakan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau sampai bersumpah, tallahi idza qila li ahli kubur tamannau ya, seandainya dikatakan pada ahli kubur, orang yang sudah meninggal, yang sudah ada di dalam alam barzakh, tamannau, berangan-anganlah. Apa yang akan mereka angan-angankan? La tamannau yauman min Ramadan. Mereka akan berangan-angan mendapatkan satu kali saja, mengulang satu hari saja di bulan Ramadan. Saking besarnya keutamaan Ramadan. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga bisa mengoptimalkan, memaksimalkan amal soleh di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada antum sekalian untuk memurojaah mungkin ya. Mungkin beberapa kali sudah kita dapatkan materi ini, yaitu terkait tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs atau apa? Pensucian jiwa, dan kaitannya dengan bulan Ramadan. Kaitannya dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara antum ada yang sudah memahami apa pentingnya kita membahas tentang tazkiyatun nafs. Kira-kira apa pentingnya? Kenapa kita harus mengkaji pensucian jiwa ini? Bapak-bapak, kenapa kita penting membahas tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa? Monggo bareng murojaah, mengingat lagi yang pernah kita kaji mungkin. Apa pentingnya, Pak?
Ya, apa kira-kira satu Pak? Memperbaiki akhlak, Masya Allah. Ya, kita mengetahui mana kita memiliki kesalahan dan memperbaiki diri selain beribadah. Pensucian jiwa dengan akhlak apa hubungannya Pak? Jadi kalau kita menjadi jiwa kita bersih, jadi akhlak kita juga akan terbawa menjadi baik. Masya Allah. Barakallahu. Ada yang lain? Bapak-bapak. Kenapa kita penting mengkaji tazkiyatun nafs, pensucian jiwa? Satu lagi terakhir, menghindari hasad, jadi menghindari di antara akhlak yang tercela. Salam barakallahu. Tapi asam teman, di antara pentingnya kita mengkaji tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa adalah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Kenapa? Apa kaitannya pensucian jiwa dengan akhlak yang mulia? Sebagaimana dikatakan para ulama, ya, al-khuluqu hayatun rasihatun fi nafsi. Akhlak itu bukan sesuatu yang nampak, ya. Kalau kita sering dengar mungkin akhlak itu sesuatu yang nampak gitu, ramah, menyapa dan sebagainya, ya. Kecenderungannya ke situ. Tapi dalam ulama, akhlak itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa. Ya. Akhlak itu yang mengatakan juga sifat asli, sifat alami dari jiwa itu sendiri. Ya. Jadi ada di dalam sifat asli dari jiwa itu sendiri. Maka apakah mungkin? Ya, apakah mungkin seseorang yang memperlihatkan adab yang baik tapi tidak disertai akhlak yang baik? Mungkin atau tidak? Mungkin ya. Menampakkan sesuatu yang baik tapi ternyata apa? Tidak termasuk akhlak yang baik. Mungkin. Karena tadi akhlak itu sifatnya dalam hati. Apa contohnya Pak? Coba contohnya. Seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar. Dia bisa memahami situasi yang orang lain yang mati bahwa itu dia semuanya bahwa suatu masalah bisa jadi baik. Apa itu? Seperti firasat gitu? Atau seperti apa? Kalau ini maksudnya apakah seseorang yang menampakkan adab yang baik? Tadi kan dijawab, belum tentu akhlaknya baik. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin kalau yang sering dibahas akhir-akhir ini itu ada istilah ketawa karir, Pak. Pernah tahu, Pak? Ketawa karir. Jadi sama atasan, sama bosnya, Pak, ramah gitu ya. Tapi hatinya, Pak, hatinya mangkel gitu ya. Pasti gitu ya. Hatinya jengkel dengan apa? Atasannya misalkan. Dalam dunia kerja, dalam dunia karir. Apa yang lainnya? Misalkan apa? Ya, anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, dan sebagainya. Ya. Jadi menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, jiwanya. Ya, maka kita menghindari ini. Justru apa? Ketika akhlak itu baik, ya, jiwa itu kondisinya baik, maka akhlak ini tentu baik, dan buahnya adalah apa? Buahnya pasti menghasilkan adab-adab yang baik. Ya. Ketika jiwanya sudah baik, akhlaknya baik, maka adab ini otomatis baik. Misalkan, ya, seorang anak memahami dalam jiwanya, ya, dari jiwanya benar-benar, dari hatinya, bahwasanya apa? Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia, ya, di sisi Allah SWT. Ya. Bahkan Allah SWT memerintahkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ya, Allah SWT menyandingkan, ya, berbakti dengan orang tua dengan apa?
larangan syirik gitu ya. Saking mulianya kedudukan orang tua. Dan dikatakan apa? Ridhullah bi ridhul walid. Ridhonya Allah juga bergantung pada apa? Ridhonya orang tua. Jika ini tertanam ya dalam apa? Hati, dalam kesadaran yang penuh dalam jiwa, maka tidak perlu anak ini apa? Diajari dengan terlalu rinci bagaimana bersikap kepada orang tuanya. Ya. Tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh membantah, ya, tidak boleh segala macam. Tidak perlu terlalu rinci. Ya. Ketika apa? Dalam hatinya, dalam jiwanya sudah apa? Ada memuliakan, ya, pemuliaan terhadap orang tuanya. Begitu pula ketika apa? Istri misalkan. Ya. Seorang istri ketika dalam hatinya sudah ada ya, kesadaran, ya, dalam jiwanya ada pemuliaan kepada suaminya, ya. Dia meresapi benar, ya, sabda Nabi SAW ketika apa mengatakan pada sahabiyah, unduri aina anti min, perhatikan benar, ya, bagaimana posisimu di hadapan suamimu, bagaimana menurut suamimu tentang kamu. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya apa? Suamimu itu apa? Surga dan nerakamu. Maka ketika seorang istri menyadari dengan benar, ya, dengan pemahaman yang benar, ya, dari hatinya, dari jiwanya, memuliakan suaminya, tidak perlu terlalu apa? Dijelaskan secara rinci, tidak boleh meninggikan suara, bagaimana menasihati yang baik pada suami dan sebagainya. Adab-adab yang baik itu akan dengan otomatis apa? Muncul ketika ada pemuliaan terhadap suaminya. Yaitu gambaran bagaimana tazkiyatun nafs bisa berbuah apa? Akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia akan membuahkan apa? Adab Islam yang indah. Pentingnya tazkiyatun nafs dan pengaruhnya kepada akhlak yang mulia. Kemudian sering kita dengar pula apa? Bahwasanya Allah SWT bersumpah, ya, dengan sumpah yang tidak ditemukan di satupun surat dalam Al-Quran kecuali ini saja. Ya. Di surat apa? Asy-Syams. Ya. Allah SWT bersumpah sampai 11 kali. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Allah SWT mengagungkan ciptaannya sampai 11 kali berturut-turut, ya. Kemudian ditutup dengan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT mengilhamkan, ya, kefujuran, ya, dan juga ketakwaan dalam jiwa manusia. Kemudian ditutup dengan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Kemudian juga Allah SWT ada berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, menunjukkan di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Allah SWT berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina." Dia Allah SWT yang mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang ummi, ya, yang buta huruf. Rasulullah minhum yasu alaihim ayati, yang mana membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzaki, dan apa? Mensucikan mereka. Ya, tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya mensucikan jiwa manusia. Ya. Kan kita sering dengar tuh beberapa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Misalkan apa? Umirtu an qatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali apa? Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Memerangi manusia sampai tiada ada Tuhan, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian apa? Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk apa? Memuliakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di dalam firman Allah SWT ini juga disebutkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang lain adalah untuk apa? Mensucikan jiwa manusia. Baik. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Jadi tazkiyatun nafas ini juga adalah pencegahan ya, dan obat dari berbagai penyakit psikologis ya, yang mana ada data yang sangat mencengangkan ya dari Kementerian Kesehatan di bulan Januari tahun 2026 ini, bahwa 10% dari total penduduk Indonesia itu berpotensi sakit jiwa, Pak. Ya, 10% dari total populasi ya, Indonesia itu berpotensi mengalami gangguan kejiwaan saat ini. Jadi ada berapa? 28 juta penduduk Indonesia berpotensi apa? Mengalami gangguan jiwa saat ini. Ya. Ini juga didukung data dari WHO katanya. Kemudian yang ngeri lagi adalah pada remaja, bapak-bapak ya, yang punya anak remaja. Ya. Pada remaja itu persentasenya lebih tinggi. 1 dari 3 remaja itu berpotensi memiliki krisis atau gangguan psikologis, ya, krisis mental. Ya. Dan data dari UGM di tahun 2025 itu ada 800 kasus bunuh diri. 800 kasus apa? Bunuh diri di Indonesia. Ya. Ini adalah urgensi dari apa? Pentingnya tazkiyatun nafas. Ya, ini adalah pencegahan dan pengobatan dari penyakit-penyakit psikologis yang tidak bisa disepelekan, ya, tidak bisa disepelekan. Dan tadi data-data yang menunjukkan kondisi di negara kita. Maka kita coba secara singkat membahas terkait hal ini. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat bahwasanya Allah SWT menciptakan kita itu satu paket, Pak, Ibu. Ada apa? Yang pertama adalah jasad, yang kedua rohnya. Ya. Satu paket, tidak mungkin salah satunya. Kalau jasad saja tanpa roh berarti apa? Ya mati jasadnya, ya. Tidak bisa hidup. Ya. Ada jasad, ada roh. Lah roh inilah yang sama hakikatnya dengan yang namanya nafs atau apa? Jiwa. Walaupun ada yang berbeda pendapat ya, tapi ulama menjelaskan bahwasanya dua hal ini adalah sesuatu hakikat yang sama. Adapun ruh itu condongnya pada apabila kondisinya ada di luar tubuh, di luar jasad, dan biasanya digunakan dalam pembahasan apa? Tentang kehidupan. Ya, misalkan apa? Kita seorang janin di dalam perut ibu, ya sudah usia 40 hari, maka apa? Ditiupkan ruh, sehingga apa? Janinnya hidup. Dan apabila manusia meninggal, ya, maka ruhnya pun ditarik, ya, sehingga jasadnya mati. Jadi ruh ini lebih pada pembahasan biasanya terkait kehidupan, dan biasanya disebutkan untuk ketika sudah keluar dari jasad. Adapun nafs atau jiwa ini digunakan ketika ada di dalam jasad, dan biasanya digunakan dalam pembahasan apa? Kecenderungan manusia, ya, terhadap syahwat dan sebagainya, ya, kecenderungan karakter manusia. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas selanjutnya adalah para ulama mengelompokkan, ya, jiwa ini menjadi 3 yang bertingkat. Jadi ibaratnya apa? 3 level, gitu ya. 3 level jiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Level yang pertama dijelaskan dalam surat Yusuf, ya, yaitu inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu jiwa itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya, sifat asalnya jiwa menyuruh pada apa? Keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang pertama, ya.
yaitu jiwa yang mengajak pada keburukan, ya. Yang mana kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, hadza masdar syururi wa hiya nafsu wa syaitan, ya. Bahwasanya ada dua sumber kejahatan atau keburukan manusia. Manusia itu bisa buruk, bisa jahat. Sumbernya dua. Yang pertama adalah nafs, ini tadi. Yang kedua apa? Syaitan. Ya. Nafs ini aduun dakhiliyun, musuh dari dalam, internal, ya. Adapun syaitan aduun kharijiyun, musuh dari luar. Ini juga menjawab, ya, kenapa kita sering mendengar idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa subitatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa kok masih ada orang-orang yang melakukan keburukan? Kenapa masih ada orang-orang yang melakukan kejahatan? Jawabannya apa? Karena dia masih memiliki nafs yang level pertama tadi, ya. Nafs yang ketika di luar Ramadan sudah sering mengikuti ajakan syaitan, ya, sehingga yang ngajak hilang pun apa? Tetap melakukan keburukan, ya. Pengaruh eksternalnya tidak ada, tapi apa? Pengaruh internalnya sudah jago, gitu, ya. Waliyadzubillah, dalam melakukan keburukan, maka tidak perlu ada pengaruh dari luar, ya. Ini adalah level yang pertama. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, level selanjutnya, level yang kedua, al-waswus tsani lin nafsi al-lawwamah. Level yang kedua bagi jiwa adalah al-lawwamah, wa hiya madhkurah fi qaulillahi azza wa jalla la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Level yang kedua dari jiwa adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang sering mencela, gitu, ya. Dari kata dasar al-laum, mencela, al-lawwamah artinya kasirul laum, banyak mencela. Apa maksudnya jiwa yang banyak mencela? Yaitu jiwa yang sering mencela dirinya. Karena apa? Kalah dengan godaan syaitan, ya. Jiwa yang sering mencela dirinya karena sering kalah, ya, dengan godaan syaitan. Ini masih ada di atas an-nafsul ammarah. Jadi bedanya seperti ini, kalau bisa diilustrasikan, ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibarat seseorang yang kepleset, ya, masuk ke dalam lumpur, maka an-nafsul ammarah ini ibarat kepleset di lumpur terus gulung-gulung di lumpurnya, dinikmati, Pak, ya. Kepleset lumpur kemudian apa? Gulung-gulung, dinikmati. Sekalian apa? Main lumpur, ya, dinikmati. Ya, seorang terperosok dalam dosa kemudian apa? Dinikmati. Adapun yang level kedua adalah apa? Al-lawwamah, itu seperti seseorang terperosok dalam lumpur, kepleset, kemudian dia mencela dirinya. Aduh, kok apa? Kepleset. Dia, aduh, kok kotor, gitu, ya. Dia tidak nyaman. Tapi apa? Dia belum pada level selanjutnya. Dia masih ada di situ. Dia masih ada di tempat yang berlumpur tadi. Tidak segera membersihkan dirinya. Tapi dia ada rasa penyesalan. Dia mencela dirinya. Ya. Kemudian yang level paling tinggi, level terakhir, nah ini yang level paling tinggi, jelaskan fa idza ghalaba nafsahu wa jahada jihadan 'aziman 'ala ta'atillahi intaqala ila marhalatin fawqa hadhihi marhalah wa hiya nafsul mutmainnah. Apabila seorang berhasil mengalahkan jiwanya, ya, memerangi dengan perjuangan yang besar di atas ketaatan kepada Allah SWT, maka dia akan naik tingkat.
naik level Pak, menuju level yang ketiga, yaitu apa? An-nafsul mutmainnah. Ya, kita sering dengar di surat Al-Fajr. Ya, Allah SWT berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah level yang paling tinggi. Jadi ibarat seorang yang terperosok dalam apa? Dosa, ibarat orang yang bersih, Pak. Ya, ketika kita kondisi bersih, kemudian terpeleset dalam lumpur, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan merasa jijik. Ya, kita merasa jijik, segera mentas dan segera apa? Membersihkan diri. Itu ibarat jiwa yang bersih. Ya, ketika dia terperosok sekali waktu melakukan apa? Kesalahan, maksiat, dia akan merasa jijik dan terus segera untuk membersihkan jiwanya. Tidak seperti yang pertama tadi ya. Justru apa? Gulung-gulung, menikmati gulung-gulung di lumpurnya, menikmati dosa itu. Atau yang kedua, sering mencela dirinya. Kenapa kok terperosok? Kenapa terperosok? Tapi apa? Tidak segera membersihkan dirinya. Ya. Yang ini adalah apabila terperosok, dia segera membersihkan dirinya. Dia merasa jijik dan segera membersihkan dirinya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya atau jiwanya senantiasa bersih. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menaikkan tadi level nafs kita, ya, level jiwa kita? Apakah masih berada pada level yang pertama? Apa tadi? Nafs al-ammarah, ataukah ada di level yang kedua? An-nafs al-lawamah, ataukah alhamdulillah apabila sudah ada di level yang ketiga atau an-nafs al-mutmainnah? Bagaimana cara kita menaikkan levelnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah? Maka dijelaskan oleh para ulama, tasku bitarkil muharramat ma'a fi'lil ma'murat. Cara menaikkan level itu banyak, tapi kita bahas mungkin dua ya, kalau sempat, dua hal, yaitu adalah yang pertama, mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah SWT. Atau bahasa lainnya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Ya. Yang mana juga disampaikan ya. Tazkiyah, ini kata dasar yang sama dengan kata zakat, Pak. Zakat ya. Kalau zakat harta ya, itu harta dizakati dengan dirinya sendiri. Emas dizakati dengan emas, perak dengan perak. Ya. Harta apa pertanian yang dizakati apa? Harta hasil pertaniannya. Peternakan yang dizakati apa? Peternakan. Adapun nafs jiwa manusia dizakati dengan apa? Dengan tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, cara menaikkan level nafs yang kedua adalah kasru hudurin nafs. Kasru hudurin nafs atau artinya menghancurkan kesenangan-kesenangan jiwa. Menghancurkan kesenangan jiwa ya, walaupun itu belum pada tahap yang diharamkan. Belum pada tahap yang diharamkan. Contoh ya, di antara yang dicontohkan ya, oleh Syekh Ahmad Farid ya, itu misalkan seseorang punya kesenangan ngomong, Pak. Apa? Ngomong. Atau bahasa Arabnya fudulul kalam. Banyak apa? Banyak ngomong. Ya. Misalkan dalam sehari biasa ngomong 20.000 kata. Ya. Kan sering tuh kita dengar. Kalau wanita itu sehari ngomong berapa? 20.000 kata. Kalau laki-laki 7.000. Bener nggak, Pak? Bener nggak, Bu? Fakta atau mitos?
Fakta atau mitos? Ibu-ibu katanya 20.000, bapak-bapak 7.000. Fakta atau mitos, Pak? Bu? Ibu-ibu terima nggak ini? Kabar baiknya ternyata nggak ada bukti ilmiahnya gitu, katanya. Karena kalau laki-laki yang banyak ngomong ya ngomongnya banyak juga. Perempuan yang sedikit ngomong ya sedikit. Karena ada penelitian itu rata-rata ya 11.000 sampai 13.000 sekian, hampir sama laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada alasan. Memang perempuan kan banyak ngomongnya, enggak juga. Cara mentazkiyah nafs kita adalah apa? Mempersedikit bicara. Semuanya, laki-laki dan wanita. Ya, salah satunya. Contohnya, walaupun ngomong itu tidak haram, tapi salah satunya adalah dengan mempersedikit bicara kita. Ya, salah satunya. Kemudian juga misalkan tadi kan ini terkait kasruh hududin nafs, menghancurkan kesenangan-kesenangan jiwa. Ya, misalkan juga seorang yang terbiasa pakai barang branded gitu ya, merek harus branded gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi nggak harus nggak harus terus-terusan. Ya. Nabi Muhammad SAW juga memiliki baju-baju yang bagus, yang baik. Tapi bukan berarti terus pakai yang bagus. Ya. Bahkan kalau ada di antara para sahabat lebih sering memakai pakaian yang sederhana, sampai tidak diketahui mana yang pemimpinnya, ini nggak tahu. Gitu ya. Tapi pada peristiwa tertentu, ya, kasus tertentu, misalkan untuk Jumat, ya, Aid, atau menemui petinggi-petinggi, ya, pemimpin suatu negeri dan sebagainya, maka beliau menggunakan pakaian yang terbaik. Ya. Tapi kalau dengan para sahabatnya ya pakaian yang sederhana. Ini termasuk untuk mensucikan jiwa, ya, melawan kesenangan-kesenangan jiwa. Contohnya juga masalah makan. Ada orang yang pengen harus makan itu, gitu ya. Suka kuliner. Ya. Setiap makan kalau nggak ada ini nggak mau makan. Ya. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan selalu gitu ya. Pengen ini beli, nggak apa-apa. Tapi jangan selalu menuruti tadi permohonan permintaan jiwa, nggak selalu harus dituruti. Ya. Dibiasakan untuk adanya dimakan, gitu ya. Sederhana. Walaupun sesekali boleh, ya. Tapi salah satu tadi cara untuk mensucikan jiwa adalah dengan melawan apa yang disenangi jiwa. Atau yang biasanya misalkan bangun tidur biasa langsung cari HP, ya, cek sosmednya, ya. Coba dijauhkan HP-nya, ya. Bangun tidur harusnya melakukan amal-amal ukhrawi, ya. Melakukan hal-hal yang menguatkan keimanan dan sebagainya, ya. Dan kita ada yang bangun tidur langsung cari HP, cek update dan sebagainya. Nanti dulu, ya. Hal-hal yang menguatkan keimanan didulukan. Nanti ya ketika sudah selesai semuanya, ya, bisa aktivitas mengecek HP dan sebagainya. Kemudian misalkan sedekah, ya. Kita punya sifat itu, jiwa aslinya bakhil, pelit, ya. Dipaksakan sedekah, ya. Yang sudah rutin sedekah, coba sekali waktu mengeluarkan yang nominalnya bikin jiwa berat gitu ya. Kalau ini saya enteng, saya ringan. Coba keluarin yang waduh berat. Nah ini ketika masih berat ini menandakan jiwanya nggak senang. Nah, itu dipaksa justru. Ya. Untuk mensucikan jiwa, menaikkan levelnya. Ya. Kalau masih segini, masih entengnya berarti belum menantang jiwa, ya. Belum meronta-ronta. Sekali waktu paksakan, Pak. Ya. Keluarkan yang bikin jiwa ini meronta gitu. Gak senang justru dipaksa gitu. Salah satu cara untuk menaikkan level jiwa. Kemudian juga misalkan ya kita kenal sekarang itu istilah introvert, extrovert gitu. Introvert apa Pak? Introvert tuh nggak suka ketemu orang gitu. Nggak suka ketemu orang. Ya. Si
Sifat asalnya para ulama kebanyakan apa? Introvert. Sukanya apa? Sama buku, baca, nulis, belajar. Gitu ya. Tapi mereka memaksakan diri, Pak. Ya, memaksakan diri apa? Keluar. Ya. Bukan diantaranya seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau sering terlihat memaksakan diri keluar ke pasar. Ketika ditanya mau beli apa, nggak beli apa-apa, Pak. Nggak beli apa-apa. Cuman apa? Mau menyebarkan salam, afsus salam, ya, menyebarkan salam kepada orang-orang. Jadi meskipun introvert nggak senang ketemu orang, paksakan gitu ya, ketika dirinya misalkan introvert. Atau sebaliknya, yang apa? Extrovert, sukanya apa? Kumpul orang terus ya. Coba sekali waktu apa? Sempatkan untuk sering-sering juga menyendiri ya, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam terakhir. Kemudian apa? Misalkan dalam bulan Ramadan, iktikaf. Ada orang-orang yang saking extrovertnya istikaf aja apa janjian. Akhirnya di masjid ngobrol. Padahal ini waktunya apa? Waktunya berkhulwat dengan Allah SWT. Waktunya kita menyendiri. Waktunya kita berbanyak ibadah, berdoa dan sebagainya. Ya, walaupun extrovert, ya kalau waktu-waktu tertentu jangan extrovert gitu ya, dipaksakan. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ya, ini adalah hal yang baik pula ya, mengaplikasikan hal ini ya, melakukan hal-hal yang kasruh khudurin nafs tadi, melakukan hal-hal yang tidak disenangi jiwa. Contohnya apa? Ya puasa ya. Kalau di luar Ramadan biasanya kita apa? Ya puasa mungkin ayamul bid 3 hari sebulan, ada yang Senin Kamis, maksimal apa? Puasa Daud. Nggak ada di bulan lain yang puasa 1 bulan penuh. Ya, ini pasti apa? Tidak disenangi nafsu, tidak disenangi jiwa. Ya, maka ini dipaksa. Ya, ini juga di antara apa? Bentuk mentarbiyah, ya, memaksa jiwa kita untuk melakukan yang tidak disenanginya tadi, untuk menaikkan level. Kemudian juga apa? Sholat malam. Ya mungkin di luar Ramadan, ya mungkin ada yang sudah istiqomah setiap hari, tapi apa? Ya paling suratnya pendek-pendek gitu ya. Ketika di bulan Ramadan dipaksa ya, suratnya panjang-panjang ya, dipaksa suratnya panjang-panjang. Kemudian misalkan apa? Membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran di bulan ini pun kita apa? Paksakan kuantitasnya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya ya, meskipun maka dari itu meskipun apa? Sebagian kita tidak tahu maknanya, sebagian ayat kita tidak tahu maknanya, maka tetap itu bermanfaat untuk melatih jiwa kita, dipaksakan gitu ya, untuk membaca sebanyak mungkin yang bisa kita baca, dan lebih afdal lagi tentu dengan membaca maknanya. Itu diantara contoh-contoh ya, kasruh hudurin nafs yang diaplikasikan di bulan Ramadan. Kemudian ya juga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan juga adalah waktu yang tepat ya, untuk bertaubat ya. Bertaubat ya. Di antara manusia ada yang masih berat meninggalkan dosa ya, maka Ramadan ini waktu yang paling tepat ya, meskipun apa? Jiwanya belum siap. Maka dari itu apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sering kita dengar, ketika Jibril ya, ketika beliau SAW mengatakan amin sampai berapa? 3 kali. Kemudian para sahabat heran dan menanyakan kenapa tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Beliau SAW menjawab apa? Atani Jibril faqala, datang kepadaku Jibril apa? Kemudian mengatakan, ya Muhammad, man adraka ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Oleh siapa? Al-Qamah sallallahu. Wahai Muhammad SAW, apabila ada seorang yang menjumpai Ramadan tapi dia belum diampuni, maka dia akan apa? Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Di bulan Ramadan saja belum diampuni. Nah pertanyaannya, bagaimana mau diampuni jika belum apa? Bertobat. Ya, bagaimana mau diampuni jika belum bertobat? Terutama dosa-dosa besar. Ya, misalkan apa? Durhaka kepada orang tua.
ya. Memutus silaturahim, masih banyak Bapak Ibu sekalian, ya, tidak menyambung rahim kepada saudaranya, kakaknya, adiknya, atau buliknya, baliknya, dan sebagainya, ya, dengan sengaja karena ada masalah dan sebagainya. Di bulan Ramadan saja tidak diperbaiki, ya. Atau apa? Masih memiliki transaksi riba, misalkan, tidak ditobatkan di bulan Ramadan, maka mau kapan lagi tobatnya? Ya. Kemudian misalkan apa lagi? Meninggalkan sholat, curang dalam berbisnis, ya, berusaha, ya, dan sebagainya, tidak ditinggalkan di bulan Ramadan. Ya. Maka bagaimana bisa diampuni? Tobat saja tidak. Maka Ramadan ini waktu yang paling baik untuk apa? Mewujudkan itu semuanya, menghilangkan namanya ego, ya. Walaupun jiwa ini tidak suka, tidak nyaman, ya. Ada ketidaknyamanan ketika melakukannya, itu semuanya apa? Dipaksakan di bulan Ramadan ini, ditekankan. Karena jika tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, maka bagaimana bisa mendapatkan ampunan di bulan yang lainnya? Dan terakhir, ya, buah tertinggi, ya, dari tadi upaya kita, ya, tazkiyatun nafs ini bukan sesuatu yang ringan. Ini adalah perjuangan, ya, seumur hidup kita sampai benar-benar ruh kita dipanggil oleh Allah SWT. Ini perjuangan seumur hidup kita, terus menerus apa? Mensucikan jiwa. Kotor disucikan lagi, kotor dibersihkan lagi, terpeleset bangkit lagi, ya, melakukan dosa taubat lagi, dan seterusnya, ya. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita sampai ruh kita, jiwa kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buah yang tertinggi adalah tentunya, ya, yang sering kita dengar di surat An-Nazi'at, Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menahan diri dari keinginan nafsunya, ya, dari ajakan nafsunya tadi yang menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada maksiat kepada Allah SWT, maka sesungguhnya apa? Surgalah tempat tinggalnya, surgalah tempat kembalinya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Ramadan ini, kesempatan ini adalah waktu yang baik bagi kita semuanya untuk mentarbiyah, ya, memaksa jiwa kita untuk kita sucikan, ya, dengan ketaatan, berbagai ketaatan kepada Allah SWT, ya. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik bisa mensucikan jiwa kita sampai akhir hayat kita. Dan sebentar lagi akan apa? Kita memasuki 10 hari yang terakhir, maka kita semakin bersemangat lagi melakukan berbagai ketaatan, termasuk kita niatkan untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan jiwa-jiwa yang mutmainnah tadi, jiwa-jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah SWT. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita sebagaimana mengumpulkan kita di sini, mengumpulkan kita dalam surganya. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد